Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifan Saputra, KM 24783016 dari kelas TRPL 4A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum keempat, yaitu implementasi kontrol aktuator servo berbasis ambang batas sensor. Untuk deskripsinya sendiri itu pertama rangkaian disusun di sistem Iwakui yang terdiri dari yang pertama itu ada ESP32, yang kedua ada suhu sensor suhu atau biasa disebut IHT22, dan yang terakhir itu ada motor servo. Untuk logikanya sendiri itu yang pertama, jika suhu ruangan di atas 30 derajat maka servo akan bergerak ke posisi 90 derajat seperti simulasi membuka jendela otomatis. Yang kedua, jika suhu di bawah 30 derajat Celcius maka servo akan kembali ke posisi 0 derajat seperti jendela yang tertutup. Lalu yang ketiga itu menentukan status jendela terbuka, tertutup, dan nilai suhu pada serial monitor. Oke, langsung saja kita ke website Iwakui. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya dan juga kodenya. Nah, dikarenakan Iwakui ini servernya simple, jadi saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu supaya tidak perlu terlalu lama menunggu melakukan compile-nya. Yang pertama itu saya jelaskan dulu apa saja ini rangkaian yang ada di sini. Yang pertama tentu saja dari ESP32, yang kedua tadi AT22, yang ketiga adalah servo motor. Nah, untuk rangkaiannya sendiri itu yang pertama VCC ini kita sambungkan ke pin 3,3 volt. Lalu untuk SDI ini atau data ini kita sambungkan ke pin 15. Nah, untuk pin ground ini kita sambungkan ke pin ground juga. Untuk motor servo sendiri itu yang pertama, yang kabel berwarna merah ini itu kita sambungkan ke pin 5 volt. Lalu untuk yang kabel berwarna coklat ini disambungkan ke ground. Lalu untuk kabel oranye ini disambungkan ke pin 18. Oke, selanjutnya itu di sini sudah saya jelaskan untuk rangkaiannya sendiri. Selanjutnya kita akan ke codingannya. Yang pertama itu pada bagian awal program ini tuh berfungsi untuk memanggil dua library. Nah, sebelum melakukan codingan kita tadi, kita harus ke library text ini kita masukkan ESP32 servo, DAT sensor library, dan ada fluid unified sensor supaya tidak terjadi error. Karena untuk mengompil DAT sensor dan sensoran ESP32 ini kita butuh library dari ini. Oke, untuk selanjutnya itu DHT. Nah, ini fungsinya untuk digunakan untuk mengakses sensor DHT22 ini. Lalu sedangkan untuk ESP32 servo H ini untuk mengakses motor servo dan pada board ESP32 ini. Ini untuk bagian DHT di bagian define ini itu untuk mendeklarasikan pin yang ada. Pertama itu ada pin 15 ini untuk DHT pin, ada sensor DHT22 itu. Lalu mendefinisi. Lalu kita ke servo ini untuk servo bagian ini untuk mendeklarasikan servo yang ada pada papan sirkuit ESP32 di pin 18 supaya program bisa dijalankan. Untuk
Lalu selanjutnya bagian setup ini, serial begin ini digunakan untuk mengaktifkan serial number, aktifkan maaf untuk maksudnya untuk mengaktifkan serial monitor agar data suhu itu dan status jendela bisa ditampilkan di bagian sini. Lalu untuk di HT begin ini untuk digunakan untuk memulai di HT22 ini. Lalu servo motor, bagian servo motor ini untuk menghubungkan objek servo dengan pin 18 yang ada di board ESP32. Selanjutnya untuk bagian looping atau perulangannya ini, pertama untuk float suhu ini digunakan untuk membaca nilai suhu dari sensor di HT22 itu sendiri. Lalu untuk pengecekan errornya, untuk bagian kode ini untuk fungsinya untuk pengecekan error. Fungsi ini digunakan untuk memastikan kalau ada sensor yang akan baca data, maka di monitor ini, bagian monitor akan ditampilkan pesan gagal baca di HT22. Lalu delay selama 1 detik. Selanjutnya itu ada logika utamanya. Ini adalah program kode inti dari jaringan rangkaian ini. Yang pertama itu jika suhu lebih dari 30 derajat, maka servo motor ini akan bergerak sejauh 90 derajat. Lalu untuk suhu ini, untuk mengambilkan untuk suhunya ini tuh, jika suhu kurang dari 30 derajat maka posisinya itu akan 0 derajat. Lalu untuk serial motor, lalu pada serial motor akan ditampilkan jendela tertutup di bagian sini. Lalu jika suhu lebih dari 30 derajat, maka ini akan berputar di 90 derajat dan akan menunjukkan pesan jendela terbuka. Jadi kode ini berfungsi untuk sistem otomatisasi yang berbasis suhu. Jika suhu lebih dari 30 derajat, maka servo motor akan berputar sebanyak 90 derajat dan akan menunjukkan status jendela terbuka. Jika kurang dari 30 derajat, maka akan tetap diam seperti ini dan di layar ditampilkan jendela tertutup. Untuk penjelasan delay-nya itu fungsinya untuk menggunakan supaya pembacaan suhu di sistem penggerak servonya itu dilakukan setiap 1 detik. Jadi sistem tidak membaca sensor terlalu cepat sehingga tidak terjadi error lah. Oke, untuk hasilnya kita coba. Oke, di sini dikarenakan suhu sekitar saya itu sekitar 24 derajat Celcius, maka bagian servo motor ini tidak akan bergerak atau tetap 0 derajat. Jadi dan status yang ditampilkan itu jendela tertutup. Mungkin jika di sekitar suhu di sekitar saya lebih dari 30 derajat, maka di servo motor ini akan bergerak 90 derajat dan status yang ditampilkan itu jendela terbuka. Oke, untuk kesimpulan dari praktikum ini tuh, kita berhasil membuat sistem kontrol otomatis yang berbasis ESP32, sensor DHT22 dan servo motor. Lalu sistem ini tuh bisa membaca suhu ruangan sekitar kita dan mengontrol posisi servo secara otomatis. Jika di atas 30 lebih dari 30 derajat, maka dia akan berputar
sebanyak 90 derajat. Jika kurang dari 30 derajat, maka dia akan tetap diam seperti ini atau 0 derajat. Oke, mungkin sekian penjelasan praktik umum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.